Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai respon PBB terhadap kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk pada kesempatan pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai materi, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom dan di WA Group. Jadi silakan untuk mengklik absensi terlebih dahulu. Anak-anakku, siswa-siswi peserta didik SMA Negeri 1 Tanjung Batu yang saya banggakan, adapun materi kita hari ini yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sama-sama tahu ya, kalau negara mau merdeka pasti harus mempunyai pengakuan atau pengakuan de facto ya dari negara-negara lain. Nah, itu akan kita pelajari. Dan di sini tampak di layar itu adalah ternyata pernyataan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta ternyata tidak diindahkan oleh negara Belanda. Itu diperlihatkan oleh Belanda dengan diadakan agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Anak-anakku, siswa-siswi serta didik kelas 12 pada mata pelajaran sejarah peminatan. Adapun materi kita itu adalah yang pertama kita harus tahu dulu ya, konstitusi. Jadi di dalam konstitusi itu ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat. Jadi pemerintah yang sah itu harus ada 3 ya, pemerintahan yang sah dan diakui oleh konstitusi dan diakui oleh negara lain itu harus ada 3. Pertama itu ada rakyat, yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Nah, rakyat ya tentu saja rakyat Indonesia mulai dari Aceh ya sampai dengan Papua harus bekerja sama ya, mendirikan negara yang satu yaitu negara Indonesia. Nah itu, dan harus dalam pengakuan rakyat ya, pengakuan masyarakat gitu. Kalau rakyatnya saja tidak mengakui bahwa negara tersebut ada, maka ya otomatis tidak ada negara tersebut. Nah, kemudian wilayah, yang kedua wilayah. Nah, wilayah ini meliputi keberadaan tempat dari suatu negara tersebut. Contohnya, kalau di Indonesia itu ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Papua. Nah, ini jadi berdasarkan konstitusi, negara tersebut harus mempunyai wilayah perbatasan gitu ya dari setiap negara itu. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat di sini adalah pemerintah yang harus mempunyai pengakuan dari negara lain ya. Kemudian harus berdiri di atas kaki sendiri. Artinya apa? Selain mendapat pengakuan ya, jadi negara tersebut juga harus memiliki pemerintah yang independen yang tidak diatur oleh negara lain. Jadi pemerintah itu harus berdiri, mempunyai undang-undang, mempunyai lembaga legislatif dan sebagainya, lembaga-lembaga yang mendukung pemerintah tersebut. Nah, itu ya. Nah, deklaratif. Nah, pengakuan deklaratif itu pengakuan negara lain. Jadi ini adalah sangat penting ya. Pengakuan deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain.
Nah, pengakuan dari negara lain ini yaitu adalah adanya respon-respon internasional terhadap setelah dibacakannya proklamasi, kemudian akibat dari agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua yang telah dilaksanakan. Nah, apa saja respon internasional ya? Di sini dilihat, kita lihat sama-sama. Respon internasional ini mendukung yaitu negara Mesir ya, dan mengakui gitu ya. Kemudian negara-negara di Afrika ya. Kemudian Australia. Jadi tiga negara ya. Salah satunya itu Mesir, kemudian Afrika ya. Termasuk di situ Libya. Kemudian Australia juga mendukung dan mengakui respon internasional ini. Nah, kemudian untuk di wilayah Timur Tengah atau di wilayah Arab, respon internasional ini yang mendukung dan mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Palestina. Nah, jadi Palestina mengakui bahwa Indonesia telah merdeka, yang menyetujui Indonesia merdeka. Itu. Kemudian daerah Vatikan, ya, Vatikan City atau lebih kita kenal itu wilayah yang berada di Italia, tapi Vatikan ini mendukung bahwa Indonesia telah merdeka. Jadi respon internasional daerah Vatikan ini atau kota Vatikan ini mendukung ya Indonesia untuk merdeka. Nah, yang menolak, yang tidak mengakui negara Indonesia telah merdeka itu dalam respon internasional ini ya negara Belanda sendiri ya, atau kita kenal dengan Nederland. Jadi negara Nederland atau negara Belanda itu menolak atau tidak mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Ini dapat kita lihat pada agresi militer Belanda pertama yang telah terjadi dan agresi militer Belanda kedua juga melantahkan ya, merusak bagaimana pembangunan yang ada di Indonesia ya, baik pembangunan dalam bentuk fisik maupun pembangunan dalam bentuk pemerintahan ya. Ini Nederland ya. Oke. Nah, jadi anak-anakku, siswa-siswi kelas 12. Jadi dalam materi kali ini ya, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ya, salah satunya adalah negara India. Negara India setelah Indonesia merdeka dia mendukung Indonesia untuk merdeka karena sama-sama negara berkembang ya dan berada di wilayah benua Asia. Nah, Indonesia itu sempat juga membantu India dalam krisis pangan atau krisis konsumsi ya, kebutuhan makanan. Indonesia membantu waktu itu mengirimkan beras kepada India untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Nah, di sini direspon balik oleh India, yaitu India mendukung kemerdekaan negara Republik Indonesia ya, dengan dibacakannya teks proklamasi pada tahun 1945. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga bahwa negara Republik Indonesia juga didukung oleh negara-negara berkembang lainnya yang berada di Asia. Contohnya adalah Mesir ya, Egypt kalau bahasa lainnya ya. Kemudian Palestina, kemudian Pakistan juga ya. India itu untuk di wilayah Asia ya. Kemudian untuk di wilayah Eropa itu yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia adalah kota Vatikan tadi ya.
Kemudian yang menolak ya dalam respon internasional itu adalah negara Belanda sendiri, ya, negara Belanda sendiri. Yang seperti kita ketahui, negara Belanda ternyata wilayahnya itu sangat kecil sekali setelah terjadi Perang Dunia Kedua, ya. Nih, nah, mengapa negara Belanda itu ingin sekali untuk menguasai negara Indonesia? Karena negara Indonesia adalah negara yang sangat strategis, ya. Bukan hanya letak dari negara Indonesia dari dua benua dan dua samudra, tidak hanya strategis seperti itu saja, tapi strategis dalam hal kebutuhan sumber daya alam. Contoh, Indonesia itu penghasil batu bara, penghasil emas, penghasil perak, ya, penghasil, bahkan di dunia pertanian Indonesia itu sangat unggul, yaitu adanya komoditi ekspor. Contoh palawija, ya, ke ada lada, ya, kemudian bahan-bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari untuk pembuatan makanan. Contohnya ya untuk menghangat badan, kopi, teh, gula. Jadi Indonesia itu penghasil palawija, sumber daya alam yang sangat menggiurkan, ya, bagi Belanda. Bahkan Belanda sempat menjualnya ke negara Eropa pada masa Verenigd Oost-Indisch Company, pada masa kerajaan Belanda sendiri yang menguasai Indonesia. Dan negara Belanda berusaha untuk menutupi kekurangan negaranya, yaitu dengan menjual rempah-rempah dari Indonesia langsung. Nah, anak-anakku semuanya, itulah materi dari kita. Nanti ada evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu ada 2, nanti saya tulis di deskripsi. Dan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan materi kita bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, ya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe materi kegiatan kita pada kegiatan belajar mengajar, ya, mata pelajaran sejarah peminatan. Kepada Allah saya mohon ampun kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.